Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Miladia Nurrohma. Saya dari kelas 2C. Di sini saya akan membahas tentang membangun relationship dengan memahami karakteristik manusia komunikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berkomunikasi dengan orang lain, baik itu teman, keluarga, dosen, maupun rekan kerja. Nah, namun setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang mudah diajak bicara, ada yang pendiam, ada yang sensitif, ada juga yang sangat terbuka. Nah, oleh karena itu, untuk membangun hubungan atau relationship yang baik, kita perlu memahami karakteristik orang yang menjadi lawan bicara atau komunikan kita. Nah, maka dari itu kita harus paham dulu apa itu relationship. Apa sih relationship itu? Relationship adalah hubungan atau keterikatan yang terjalin antara dua orang atau lebih melalui interaksi atau komunikasi. Nah, hubungan yang baik diambil dengan saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling memahami, dan berkomunikasi dengan terbuka. Nah, selain relationship, kita juga harus paham apa itu komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Contohnya seperti guru memberi penjelasan kepada siswa-siswanya. Siswa-siswanya ini adalah komunikan, sedangkan gurunya adalah komunikator. Nah, untuk membangun relationship yang baik, kita harus memahami karakteristik yang dipunyai oleh komunikan, oleh orang yang diajak bicara dengan kita. Contohnya seperti berbicara kepada teman. Nah, teman ini termasuk komunikan, sedangkan kita ini adalah komunikatornya. Kita harus memahami karakteristik si teman ini apa sih? Apa dia pendiam, atau dia sensitif, atau dia sangat terbuka? Itu harus dipahami oleh komunikator. Nah, karakteristik orang-orang kan berbeda-beda. Kita harus memahami apa aja karakteristik yang perlu kita pahami gitu. Yang pertama ada setiap orang itu unik. Kok bisa setiap orang itu unik? Ya bisa, karena contohnya tidak ada dua orang yang benar-benar sama. Kayak ada satu orang yang sukanya bercanda dan ada satu orang lagi yang sukanya serius aja ngomongnya. Makanya kita harus memahami dua karakteristik ini yang berbeda. Kita harus memahami, kita harus mengerti kondisi komunikan kita. Yang kedua ada setiap orang itu memiliki emosi dan perasaan yang berbeda-beda. Ada yang kondisinya lagi senang, ada yang lagi sedih, ada yang lagi marah. Kan setiap orang beda-beda kondisi emosinya. Nah, kita harus memahami kondisi emosi yang kita ajak bicara atau komunikan kita itu lagi senang atau lagi sedih atau lagi marah, kita harus memahaminya. Yang ketiga, setiap orang itu memiliki latar belakang yang berbeda. Setiap orang dibentuk oleh lingkungan, keluarga, pendidikan, budaya yang berbeda-beda. Nah, perbedaan latar belakang ini dapat mempengaruhi cara berpikir dan cara berkomunikasi seseorang. Yang keempat, ada memiliki kebutuhan untuk dihargai. Contohnya seperti apa? Contohnya, mendengarkan saat orang lain berbicara, tidak moro-moro memotong pembicaraan orang lain, dan menghargai pendapat yang berbeda-beda. Karena setiap orang itu ingin dihormati dan dihargai. Tapi kita ingin dihargai oleh orang lain, kita juga harus menghargai orang lain gitu. Nah, lalu bagaimana cara membangun relationship yang baik?
Ada beberapa cara. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Jangan hanya ingin didengar. Kita selalu ingin didengar, tapi kita gak mau mendengar cerita orang lain. Makanya, kita juga harus belajar mendengarkan cerita dari orang lain. Dengan mendengarkan orang lain, kita akan merasa dihargai. Nah, yang kedua ada menunjukkan empati. Empati adalah kemampuan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya, saat teman sedang sedih, kita mencoba memahami perasaannya, bukan langsung menghakimi dan memberi solusi yang tidak tepat. Kita harus memahami dulu, ini sedihnya kenapa gitu. Yang ketiga, ada menghargai perbedaan. Nah, setiap orang memiliki pendapat dan karakter yang berbeda-beda. Perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, tetapi untuk dipahami. Yang keempat, ada bersikap jujur dan terbuka. Kejujuran ini membantu membangun kepercayaan dalam hubungan. Jika sudah ada rasa percaya, hubungan akan menjadi semakin lebih kuat. Nah, yang terakhir ada menggunakan komunikasi yang positif. Gunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Komunikasi yang positif membuat orang merasa nyaman saat berinteraksi. Jangan menggunakan kata-kata kasar untuk berbicara kepada orang lain, karena kan kita gak tahu orang itu perasaan atau enggak, sensitif atau enggak. Makanya kita harus memahami karakteristik orang lain. Nah, manfaatnya apa sih memahami karakteristik komunikan itu? Ada 5 manfaat. Yang pertama, komunikasi menjadi lebih efektif. Nah, yang kedua, mengurangi kesalahpahaman. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya. Yang keempat, mempererat hubungan sosial. Dan yang kelima, ada memudahkan kerjasama dengan orang lain. Jadi, yang dapat saya simpulkan adalah bahwa semakin kita memahami karakteristik orang lain, semakin kita mempunyai hubungan atau relationship yang sehat, yang saling memahami, yang saling mengerti. Karena komunikasi yang baik bukan hanya tentang kita berbicara, tetapi juga tentang saling menghargai satu sama lain. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.